Pada episode kali ini kita akan melihat dari sisi manajemen transportation systemnya ya. Dengan ITS manajemen berubah pastinya ya. Ya mulai dari sistem navigasi transportasi akan adapt. Sekarang Google Map, Waze ya itu diperuntukkan untuk user ya, untuk kita pengguna kendaraan. Kebayang nggak teman-teman terpelajar semua, Bapak Ibu, kalau ini terkoordinasi secara terpusat ya, dengan syarat tentunya privasi dari user itu tetap terjaga, tapi kita cuma menghitung not-notnya, not-not kendaraan berada di mana saja, kepadatannya seperti apa, sehingga bisa menjadi decision support system bagi pemerintah ya, pengelola, bagi Ditlantas juga. Kira-kira kebayang nggak kalau semua data-data dari Waze, dari data dari Google Map itu bisa dikoordinasikan dan dimanajemen dengan baik? Itu akan sangat luar biasa. Karena data-data itu mahal, Pak. The new currency is not oil anymore, kata orang, walaupun sekarang lagi parah tuh Hormuz tuh. Ya dalam sementara video ini di take ini lagi masih masalah Selat Hormuz. Tapi secara logik ke depan, apalagi kalau energi terbarukan benar-benar terjaga, terkonsistensi dengan baik pembentukannya, ya kan oil akan hilang. Sehingga currency-nya data itu dijual. Banyak aplikasi yang jual data. Sehingga jangan anggap main-main dengan data. Oke? Nah, sehingga data navigasi ini luar biasa kalau kita bisa collect. Selain itu juga dengan navigasi ini ITS a lot of things we can do, termasuk collision avoidance, menghindari kecelakaan, jamming avoidance, mengurai dan menghilangkan kemacetan, termasuk juga untuk pinpoint public transportation. Ya sekarang ini kan jalan sendiri-sendiri semua, guys. Saya cuma membayangkan kalau seandainya dengan ITS ini, ITS pemerintah, satu aplikasi untuk semua, termasuk teman-teman yang memakai bus. Kita sudah tahu pinpointnya akan ada di mana, titik selanjutnya. Sekarang kan terpisah tuh aplikasi itu. Harusnya menjadi satu kesatuan. Ya ini cita-cita kami sih, ya mudah-mudahan menjadi terimplementasi. Saya sebagai user kendaraan maupun juga sebagai akademisi berharap sekali bahwa teknologi ini bisa digunakan dengan baik, bukan cuma sekedar wacana aja, cuma keren-kerenan. Itu yang paling anti kami dengan konteks itu, keren-kerenan tapi nggak dipakai. Oke. Konteks navigasi modern ya itu sudah seperti neural network saraf tiruan. Otak kita ada akson, ada dendrit, ada synapse, itu otak kita bekerja seperti itu ya teman-teman terpelajar semua. Sehingga satu sama lain terhubung, ada masalah di satu titik, ada masalah bagi yang lain. Kan begitu kenyataan. Ada masalah di satu titik di jalan, ruas jalan, itu akan menyebabkan ruas jalan juga bermasalah. Di sini bermasalah, dia akan traffic otomatis akan mencari jalur seperti air kan. Kalau ada yang keblok maka dia akan mengalir yang tidak keblok. Efek dominonya ada. Kita akan memandang transportasi seperti itu. Makanya teknologi ITS itu bagaimana supaya preventif, is not only kuratif tapi juga preventif. Satelit akan berfungsi bukan cuma untuk terestrial, tapi satelit yang kayak punya Mas Elon itu kan lebih rendah ya dibanding satelit yang biasa kayak satelit Palapa kita. Itu lebih rendah orbitnya. Kenapa enggak kita bikin juga satelit yang rendah orbitnya tapi yang murah? Nah itu untuk mendukung ITS kita, Intelligent Transportation System kita, terutama karena kita ini kan negara archipelago, kepulauan. Bukan cuma di darat saja ITS ini berlaku, dia akan terkoneksi juga dengan laut, pesawat, sehingga bisa dihitung waktu
timing seorang akan tiba dari ujung ke ujung. Seorang penumpang pesawat di Jakarta itu sudah bisa menghitung, saya akan berada di titik ini di Makassar, di alamat ini di Makassar, berapa lama prosesnya mulai dari berangkat di rumahnya sampai ke Makassar, karena transportation system itu terhubung satu sama lain. Timingnya bisa dihitung. Hingga bisa membantu teman-teman, Bapak Ibu pengelola yang ada di pesawat, dan juga bisa mengencourage untuk bisa on time lah ya, karena kalau satu gagal maka yang lain juga akan ikut gagal. Kalau ada kegagalan di salah satu titik moda ya, setidaknya akan terlihat di sistem akan berapa lama delaynya ke depan. Nah, sehingga contoh aplikasi navigasinya itu ya ke depan mudah-mudahan kita bisa koneksikan satu sama lain semua, termasuk pemerintah sendiri juga bisa membuat sendiri modul aplikasi bersama. Ini bukan wacana saja, seharusnya sangat bisa dilakukan sekarang Bapak Ibu, teman-teman terpelajar. Yang penting mau aja dan memprioritaskan. Kalau ini menjadi skala priority ke depan dengan efisiensi transportasi akan menjadi contoh ya, akan menjadi mercusuar bagi bangsa kita, bukan cuma karena kecanggihan saja, tapi dari sisi efisiensi dan betul-betul memberikan manfaat bagi APBN tentunya juga ke depan. APBD juga akan jadi lebih baik karena banyak sekali penghematan yang bisa kita manfaatkan dengan ITS ini. Itu cita-cita. Tapi kalau teman-teman bagaimana? Ya silakan di komen ya. Banyak-banyak aja komennya. Nanti kami usahakan reply. Termasuk kalau ada wacana dari teman-teman sendiri yang menyatakan ITS harusnya bagaimana bagi bangsa kita ini. Nanti kita coba reply. Ya, oke. See you next episode. Bye.